Ha ini namanya adalah mad lazim kalimi mutsaqqal. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat bisa langsung dengan mudah memahami ilmu tajwid Al-Quran. Kemudian bagi yang belum lancar nih dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita belajar tajwid kemudian juga memahaminya, maka insya Allah secepatnya akan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga kita semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa beribadah pergi umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 258. Akan tetapi seperti kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 258 ini ayatnya itu lumayan panjang. Jadi supaya durasinya tidak terlalu lama, supaya pembelajarannya lebih efektif, maka kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan. Kami selalu berdoa semoga bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang belajar di channel ini, semoga dapat memahami ilmu tajwid Al-Qur'annya itu dengan mudah. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 258 ini. Pada bagian yang pertama ini kita akan belajar dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan
daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, mari kita mulai. Kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini alam, di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Nah, huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Kalau dulu saudara mungkin pernah belajar mengaji Al-Quran, kemudian kata guru ngajinya, ini huruf mati. Nah, itu maksudnya huruf sukun, sama saja. Ini huruf mim, ini tanda sukun. Setelahnya adalah huruf ta atau mim sukun yang berjumpa dengan huruf ta. Nah, kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Fokus yang di kotak nomor 3. Itu ada bacaan di situ kan, izhar syafawi. Jadi kalau ada huruf mim sukun, membaca Al-Quran kita berjumpa mim sukun, di sininya nih bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun. Nah, di sininya kan huruf ta nih, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung, jadi baca pendek saja. Alam taro ilal, jangan dibaca alam, jangan gitu, pendek saja. Alam taro ilal, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ro. Jadi kalau ada huruf ro di atasnya ini baris 1 mereng di atas huruf seperti ini, harokat fathah, maka huruf ro dibaca tebal, dibaca tabkhim, sehingganya pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ro-nya. Alam taro ilal ladzi, taro ilal ladzi, taro ilal ladzi, tebalkan huruf ro-nya. Kemudian di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Nah, perhatikan di samping. Di sini huruf syamsiyahnya yakni huruf lam. Nah, di sini kan ada huruf lam bertasydid nih. Nah, berarti kalau diurai maka di sini ada 2 huruf lam. Huruf lam yang satunya itu dia tidak ditulis karena ditulis dengan tasydid ini. Jadi huruf alif, huruf lam, baru huruf lam yang ininya nih, huruf lam syamsiyahnya yang ini. Maka di sini huruf syamsiyahnya yakni huruf lam. Ilal ladzi, zi dibaca panjang. Silahkan perhatikan di samping. Perhatikan rumus mad tabi'i. Namun sebelum itu perlu kami jelaskan juga ya. Di situ kan rumus mad tabi'i, di situ ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Huruf mad itu dia ada 3. Makanya di situ kami buat rumus 1, rumus 2, rumus 3. Yang pertama huruf mad itu, yang nomor 1 huruf mad. Huruf ya sukun sebelumnya baris kasrah. Huruf mad yang kedua, yang nomor 2 tuh, yang rumus 2. Yang rumus 2 huruf waw sukun sebelumnya baris dhammah atau harokat dhammah. Yang rumus 3 huruf alif sebelumnya fathah. Huruf mad itu hanya ada 3. Kemudian yang warna biru yang di samping 3 itu, itu sebenarnya ya pada dasarnya dia yang warna hitam itu. Pada dasarnya dia rumus yang warna hitam itu, hanya saja dari penulisan. Kalau ini seperti ini misalnya nih, ini kan huruf ya sukun nih sebelumnya baris kasrah. Ini dia letaknya pada rumus 1, rumus 1 yang warna hitam. Ilal ladzi, rumus 1 yang warna hitam. Kalau ini huruf madnya itu jelas terlihat. Ini huruf ya sukun, sebelumnya harokat kasrah. Tapi kalau yang warna biru itu ya, dari segi penulisan dia huruf madnya itu dia tidak tampak begitu, hanya ditulis misalkan tuh yang nomor 1 ditulis dengan kasroh berdiri di bawah huruf. Ya. Rumus yang nomor 2 tuh ditulis dengan yang warna birunya. Coba lihat tuh, dhammah terbalik. Dan yang nomor 3 itu ditulis dengan fathah berdiri, itu yang warna birunya begitu. Jadi yang warna biru itu pada dasarnya dia yang warna hitam begitu. Sedangkan zi ini dibaca panjang. Ini tadi terletak pada rumus 1 yang warna hitam. Karena di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah ini dibaca panjang. Zi dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan, 1, 2. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar. Kemudian ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Maka
cara terbaik dalam menentukan panjangnya gunnah, mau juga panjangnya mad, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Ini dhi dibaca panjang 2 harokat, 1 alif 2 harokat. Jadi nanti kalau saudara mungkin belajar dulu, ini panjangnya mad tabi'i itu 1 alif, ya 1 alif itu ya 2 harokat sama saja begitu. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim. Ha ini namanya adalah mad lazim kalimi mutsaqqal. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf ha, ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Ini dia pada awalnya dia mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya berjumpa ini nih. Berjumpa dengan huruf yang bertasydid, berjumpa dengan tasydid ini. Tapi dia dalam satu kata, maka dia berubah namanya menjadi mad lazim kalimi mutsaqqal. Jadi panjangnya itu dia 6 harokat. Jadi dipanjangkan dulu 6 harokat, baru ujungnya itu dia ditekan, dikasih penekanan, dikasih naber. Naber itu apa? Penekanan pada huruf-huruf tertentu, sehingga intonasi suaranya itu sedikit lebih tinggi daripada huruf-huruf di sampingnya. Jadi ha panjangkan 6 harokat baru ditekan ujungnya. Hajja ditekan. Jangan dibaca haja. Enggak ada penekanannya, salah. Tekan, panjangkan 6 harokat, ha panjangkan baru tekan ujungnya. Hajja Ibrahim. Seperti itu. Sama seperti surah Al-Fatihah ayat terakhir tuh. Waladdallin. Nah, itu sama dengan ini. Itu hukumnya mad lazim kalimi mutsaqqal juga, sama dengan ini. Hajja. Jadi dipanjangkan dulu baru ditekan ujungnya. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim. Kemudian di sini ada huruf ba, dia sukun. Nah, perhatikan di samping. Huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf ba. Kalau dia sukun, pantulkan. Ibe, mantul seperti itu. Dan ini termasuk kepada qalqalah sughra, qalqalah kecil. Karena dia berada di tengah kalimat, atau dapat mudah kita pahami karena dia berada di tengah bacaan. Ini kan di tengah bacaan kita kan. Nah, beda ceritanya kalau kita membaca Al-Quran, kemudian kita berwaqaf, kita berhenti tepat di huruf qalqalah, maka itu qalqalah kubra. Sedangkan ini kan dia berada di tengah bacaan kita tidak berhenti di huruf ba, maka ini dinamakan dengan qalqalah kecil, qalqalah sughra. Nah, ibra, huruf ra dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i, perhatikan rumus 3 yang warna biru, perhatikan. Huruf ra dibaca panjang, tanda panjangnya mana? Ini. Nah, karena di atas huruf ra ada harokat fathah berdiri, bentuknya alif kecil seperti ini. Tanda baca fathah itu kan dia mereng seperti ini, tapi kalau bentuknya dia berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, huruf di atasnya memiliki tanda seperti ini, dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Nah, jadi rumus 3 itu bisa ditulis dalam bentuk yang warna hitam itu, nampak jelas terlihat huruf madnya. Bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Fathah berdiri di atas huruf. Ibroh, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Kemudian huruf ro-nya juga memiliki harokat fathah. Tadi nih, ini memiliki harokat fathah. Ini huruf ro-nya memiliki harokat fathah. Dibaca apa tadi kalau huruf ro memiliki harokat fathah? Dibaca tebal, dibaca tafkhim. Nah, tebalkan huruf ro-nya. Ibrahim, hi dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1 yang warna biru. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, berjumpa kita dengan
huruf yang di atasnya memiliki tanda baca kasroh berdiri di bawah suatu huruf berbentuk alif kecil seperti ini. Jadi huruf kalau di bawahnya memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf yang di bawahnya memiliki tanda baca kasroh berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf H, di bawahnya ini ada tanda baca kasroh, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, bentuknya alif kecil seperti ini, sehingga ini dibaca panjang, hi dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Ibrahim fi dibaca panjang. Perhatikan rumus 1 tapi yang warna hitam. Nah, kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun itu seperti ini. Sebelum ya sukun ada harokat kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrah ini dibaca panjang. Sehingga fi dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Fi huruf ra memiliki harokat fathah lagi, dibaca apa tadi? Dibaca tabkhim, dibaca tebal sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Fi rabbihi. Hi ini namanya adalah mad silah tawilah, atau ada juga disebut juga dengan mad silah kubro. Mad silah tawilah atau mad silah kubro. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf H, ini namanya huruf H domir. Huruf H domir, nah, dia dibaca panjang, hi dibaca panjang. Nah kemudian ini kan dia pada awalnya itu dia mad silah. Kalau nggak ada hamzahnya ini namanya mad silah sugro atau mad silah qasirah. Tapi karena dia ada hamzahnya ini maka dia menjadi mad silah tawilah. Panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat. Rabbihi Di sini ada huruf nun sukun, setelahnya adalah huruf hamzah. Jadi bagi saudara yang belum tahu, kalau ada huruf alif, kemudian dia memiliki tanda baca, memiliki harokat atau memiliki baris, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Makanya ini nun sukun setelahnya adalah huruf hamzah. Nun sukun setelahnya adalah huruf hamzah. Kita lihat di samping. Setiap nun sukun atau tanda baca tanwin apabila dia berjumpa dengan huruf hamzah, maka berjumpa dengan salah satu daripada 6 huruf di samping itu. Nah, di antaranya adalah huruf hamzah, maka hukumnya adalah izhar halqi. Karena dia izhar maka dia dibaca jelas, tidak berdengung. Nunnya kita baca jelas. An begitu. Kemudian dia tidak didengungkan, jadi pendek saja. An seperti itu. A dibaca panjang, tanda panjangnya ini nih, fathah berdiri di atas huruf. Nah, tapi ini namanya adalah mad badal, karena ada huruf hamzah yang dibaca panjang, ada huruf hamzah yang memiliki tanda panjang, itu namanya adalah mad badal. Panjangnya sama dengan mad tabi'i, 2 harokat. Ta dibaca panjang, tadi sudah detail kami jelaskan ya. Jadi ini agak sedikit dipercepat saja karena di rumah kami ada tamu ya. Barusan datang itu. Ta dibaca panjang, tanda panjangnya ini nih. Fathah berdiri berbentuk alif kecil seperti ini, sehingga ta dibaca panjang. Kalau ta ini dia mad tabi'i, kalau a ini dia mad badal. Mad badal itu pada huruf hamzah saja. Sedangkan ini kan huruf ta bukan huruf hamzah, makanya ini mad tabi'i. Panjangnya masing-masing 2 harokat. Ata panjangkan. Atahullah. Di sini kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa kita dengan lafaz Allah, ada lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah ada harokat dhammah atau fathah di sininya, maka lafaz Allah dibaca tabkhim, dibaca tebal. Sehingga dibaca tebal nih, hullah, jangan dibaca hulla, jangan, tapi dibaca hullah seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Kita lihat di samping huruf alif lam yang setelahnya huruf lam. Karena huruf lam termasuk huruf syamsiah, maka ini hukumnya alif lam syamsiah. Sehingga ini huruf lamnya dibaca idgham. Jadi huruf lamnya tidak ada tanda bacanya, dia langsung masuk, langsung melebur ke huruf yang ada tanda bacanya ini, ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Dari hu langsung ke Allah begitu. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang, tanda panjangnya ini nih, fathah berdiri di atas huruf. Sehingga lafaz Allah dibaca panjang, mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf mim. Kita lihat di samping, huruf mim termasuk salah satu huruf qamariyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf mim, karena huruf mim huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah.
Alif lam qamariyah, maka huruf lamnya dibaca izhar, terbaca dia. Kalau syamsiyah ini kan tadi huruf lamnya dia tidak ada tanda bacanya. Kalau qamariyah huruf lamnya ada tanda bacanya, ada tanda sukunnya nih. Hul mulk. Kemudian ini kalau kita berwakaf di huruf kaf kita baca mulk, jangan dibaca mulka, jangan huruf kafnya kita sukunkan atau kita matikan. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berwakaf atau berhenti untuk mengambil napas tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Qur'an berwakaf kita di huruf kaf tidak dibaca panjang, makanya huruf kaf ini kita sukunkan. Kemudian huruf kaf ini apabila dia sukun, cara membacanya itu seperti ini. Mulk seperti itu. Karena huruf kaf ini salah satu huruf yang memiliki sifat hamas begitu. Kemudian di sini ada tanda wakaf bentuknya mim seperti ini. Perhatikan ya, bentuk mimnya itu seperti ini, jangan sampai salah nanti. Ini namanya wakaf lazim. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini maka kita harus berhenti, harus berwakaf. Tidak boleh kita wasolkan, tidak boleh kita tidak berhenti di sini, tidak boleh. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini maka kita harus berhenti. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga yang belum lancar membaca Al-Quran bisa segera lancar. Kemudian yang belum memahami ilmu tajwid semoga bisa segera memahami ilmu tajwid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.